Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya bahas itu adalah mengenai representasian algoritma menggunakan pseudocode dan flowchart. Tujuan instruksional dari pertemuan ini itu adalah mahasiswa dapat memahami serta menjelaskan mengenai definisi dari pseudocode dan flowchart. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang pseudocode dan flowchart itu sendiri. Kemudian mampu menyelesaikan permasalahan algoritma dengan menggunakan pseudocode dan flowchart. Nah, outline hari ini itu cara merepresentasikan algoritma ke dalam 3 bentuk, yaitu kalimat deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Yang pertama saya awali dengan kalimat deskriptif, di mana kalimat deskriptif ini adalah penulisan algoritma dengan cara menuliskan instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang harus dikerjakan dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, bahasa yang digunakan dalam kalimat deskriptif ini bisa menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, kalimat deskriptif ini penulisannya sangat mudah sehingga dapat dipahami oleh manusia. Tetapi untuk penulisan algoritma dalam bentuk kalimat deskriptif ini harus diterjemahkan dulu ke dalam bahasa pemrograman sehingga kalimat deskriptif ini itu adalah kalimat yang paling sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, bagian utama dari kalimat deskriptif itu ada 3 bagian, yaitu bagian judul atau bagian header, kemudian bagian deklarasi atau bagian kamus, kemudian bagian deskripsi. Nah, di bagian judul atau header ini itu adalah berisi mengenai algoritma apa yang kita buat, maka kita tuliskan di sini nama algoritmanya. Kemudian kalau bagian deklarasi itu adalah bagian yang menjelaskan mengenai variabel-variabel apa saja yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan algoritma. Baik itu berupa suatu nilai, bilangan bulat, bilangan pecahan, karakter ataupun suatu kalimat. Kemudian bagian deskripsi ini adalah bagian utama dari algoritma yang kita buat. Nah, setiap bagian dari kalimat deskriptif itu setiap kita memberikan komentar dalam bagian-bagian ini, 3 bagian ini, maka harus kita awali dengan kurung kurawal awal dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, di sini untuk bagian judul sendiri, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa bagian judul ini dimaksudkan untuk pemberian nama atau judul dari algoritma yang akan dibuat. Nah, contoh misalkan algoritma luas lingkaran. Nah, algoritma ini harus selalu ada karena di sini basicnya. Jadi algoritma, kemudian di sini nama algoritmanya apa. Nah, untuk penulisan nama algoritma itu tidak boleh dipisah dengan menggunakan spasi, tetapi harus digabungkan begitu. Artinya boleh misalkan luas lingkaran tapi harus menggunakan misalkan underscore atau tanda strip. Tidak boleh menggunakan titik atau bisa juga digabungkan langsung gitu. Jadi bisa luas lingkaran langsung atau luas underscore lingkaran. Nah, apabila kita ingin memberikan komentar pada setiap bagian itu tadi harus diawali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, spesifikasinya ini sebenarnya hanya untuk memberikan keterangan di mana bagian ini itu merupakan spesifikasi dari judul algoritma ini. Nah, algoritma ini untuk menghitung apa gitu. Kemudian di bagian deklarasi. Nah, bagian deklarasi ini itu bagian yang mendefinisikan semua nama atau variabel yang digunakan di dalam algoritma tadi. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa
bagian deklarasi itu namanya bisa berupa variabel, konstanta, tipe, prosedur, ataupun fungsi. Nah, ini untuk bagian deklarasi itu dituliskan deklarasi titik 2. Kemudian ini untuk komentar ini opsional, boleh dicantumkan atau boleh tidak. Hanya fungsinya komentar ini adalah untuk mempermudah kita membaca algoritma yang sudah kita buat gitu. Nah, contoh nama yang kita gunakan itu adalah nama konstanta. Misalkan konstanta dari pi. Pi itu kan 3,14. 3,14 itu termasuk ke dalam bilangan real atau bilangan pecahan. Maka di sini konstan pi, kemudian di sini tipe datanya itu adalah real, diberikan nilainya berapa. Kemudian konstanta E juga real, itu nilainya sekian. Ini kalau untuk pendeklarasian menggunakan nama variabel konstan. Jadi langsung disebutkan nilai dari variabelnya ini gitu. Nah, kemudian kalau nama variabelnya itu dengan menggunakan tipe data dasar. Contohnya misalkan nama variabelnya nama, kemudian di sini string. Nah, kalau string ini kumpulan dari karakter-karakter, kemudian nama variabelnya ketemu itu berupa boolean. Nah, kalau tipe data boolean itu hanya berupa nilai logika true or false, 0 dan 1, benar atau salah gitu. Jadi hanya ada 2 nilai. Kemudian di sini nama variabelnya berat badan. Di sini tipenya adalah real. Ini berupa bilangan pecahan. Kemudian jumlah anak itu sudah pasti itu bilangan bulat. Kalau di sini itu disebutkan integer gitu. Nah, kalau dengan penampakan fungsi, nah ini fungsi ini nanti bisa dipanggil ke dalam program utama. Ini nanti akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, begitu. Nah, bentuk umum dari bagian deklarasi ini bentuk umumnya. Nah, ini contoh dari bagian deklarasi itu bisa seperti ini, deklarasi, kemudian jari-jari, bentuknya real, luas, bentuknya real, kemudian pi 3,14 gitu. Jadi bisa langsung dituliskan seperti ini. Ini untuk yang bagian deklarasi. Nah, kalau untuk bagian deskripsi, ini adalah bagian yang merupakan struktur algoritma yang berisi uraian langkah-langkah atau instruksi-instruksi untuk penyelesaian masalahnya. Nah, tadi di awal bahwa kita ingin menghitung luas lingkaran. Nah, kemudian dari judul luas lingkaran tadi kita sudah mendeklarasikan variabel-variabel atau nilai apa saja yang kita gunakan pada algoritma ini gitu. Nah, setiap langkah di dalam bagian deskripsi itu harus dituliskan dari langkah paling atas hingga langkah paling bawah. Artinya di algoritma itu harus secara terurut gitu. Kemudian di sini suatu algoritma itu dapat terdiri dari 3 struktur data dasar, yaitu runtunan, pemilihan, atau pengulangan. Jadi kalau runtunan itu misalkan ada input, proses, output. Kalau pemilihan berarti ini nanti masuknya ke bagian percabangan if, then, else, while, kemudian dual, dan seterusnya. Kemudian ada juga bagian pengulangan atau bagian looping. Ini ada for bersarang, repeat until, dan contoh pengulangan yang lain. Nah, ini untuk struktur runtunan, pemilihan, dan pengulangan ini biasanya diletakkan di bagian deskriptif atau deskripsi. Nah, contoh bagian deskripsi ini berarti sebelum kita menghitung luas jari-jari itu harus kita masukkan dulu atau kita baca dulu dengan menggunakan jari-jari. Jadi ini kalau dengan menggunakan kalimat deskriptif itu berarti baca jari-jari lingkaran. Nanti kalau di dalam program itu akan kita disuruh untuk memasukkan nilai jari-jari. Kemudian nah di dalam yang berikutnya setelah kita masukkan jari-jari ini ada
formula untuk menghitung luas, yaitu R kuadrat dikali Pi atau Pi R kuadrat. Nah, kalau di dalam penulisan algoritma, baik itu kalimat deskriptif, pseudocode maupun flowchart, itu yang namanya perpangkatan itu tidak bisa kita tulis langsung seperti misalkan R kuadrat, tapi harus kita tuliskan R kali R. Kalau R pangkat 3 ya berarti R kali R seperti itu. Nah, setelah kita proses luas dari lingkaran, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, hasil tersebut itu akan kita tampilkan ke layar. Setelah itu, setelah tampil selesai. Nah, ini bagaimana cara kita merepresentasikan suatu permasalahan, pemecahan permasalahan dengan menggunakan algoritma versi kalimat deskriptif gitu. Nah, secara lengkapnya ini bisa dituliskan di sini. Tadi ini bagian judul, bagian deklarasi, kemudian bagian deskripsi begitu. Jadi untuk kalimat deskriptif sendiri itu terdiri dari 3 bagian begitu. Jadi ada bagian judul, bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Tapi untuk bagian judul ini sifatnya opsional tadi, tetapi untuk mempermudah kita mengetahui program atau algoritma apa yang kita buat, maka perlu kita tuliskan begitu. Tapi untuk bagian deklarasi dan deskripsi itu harus kita tuliskan atau wajib begitu. Itu untuk kalimat deskriptif. Nah, kemudian untuk merepresentasikan algoritma, bentuk yang kedua itu adalah pseudocode. Nah, pseudocode ini cara penulisan algoritmanya itu sudah menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi dan hampir menyerupai bahasa pemrograman. Nah, sehingga di sini pseudocode ini dapat mempermudah bagi programmer atau manusia itu dalam memahami prinsip-prinsip dari suatu algoritma. Nah, untuk pseudocode itu memang tidak ada sintaks standar resmi, tapi biasanya diserangkan dengan menggunakan kata kunci atau keyword yang umum digunakan pada pseudocode seperti if, then, else, while, do, repeat, for, write, read, print, scan, seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat perbandingan antara kalimat deskriptif dan pseudocode. Nah, di sini kalau di dalam kalimat deskriptif ini misalkan kita masukkan nilai untuk variabel panjang, maka di dalam pseudocode itu karena tadi itu walaupun memang tidak ada sintaks standar, tapi gunakan kata-kata yang kunci pada pseudocode. Seperti misalkan kalau di kalimat deskriptif itu masukkan panjang, maka di pseudocode itu bisa input variabel panjang, read variabel panjang, baca variabel panjang. Kemudian kalau di bagian kalimat deskriptif ini misalkan hitung luas dengan rumus panjang kali lebar. Nah, ini kalau di kalimat deskriptif ini kan manusia bisa lebih mudah gitu yang awam. Nah, ini kalau yang seperti ini misalkan panjang kali lebar itu luas, kok ada tanda panah ke sini begitu. Nah, kalau yang belum pernah mempelajari itu akan sulit untuk memahami begitu. Sehingga tadi di awal bahwa kalimat deskriptif itu lebih mudah dipahami dibandingkan oleh manusia dibandingkan pseudocode begitu. Kemudian tampilkan luas. Nah, ditampilkan luas itu kalau di pseudocode bisa output luas, bisa print luas, bisa write luas. Kemudian di sini jika sudah selesai cetak luas. Nah, ini kalimat deskriptifnya itu seperti ini. Tapi kalau di dalam pseudocode ini if kondisi selesai itu betul, artinya apakah sudah selesai, maka cetak variabel atau nilai yang disimpan ke dalam variabel luas gitu. Kemudian di sini nilai B ditambahkan dengan 5. Nah, kalau di dalam pseudocode itu
untuk menampung suatu nilai itu kita harus tahu mana yang dijadikan sebagai input dan mana yang disediakan sebagai output. Tanda panah ini menunjukkan bahwa setiap proses yang di sebelah kanan itu akan disimpan ke bagian yang ada di sebelah kiri gitu. Jadi B plus 5 itu nantinya akan disimpan ke B yang baru gitu. Jadi yang misalkan B-nya awalnya 5 ditambah dengan 5, 10, berarti B yang di sini tuh bukan 5 lagi tapi 10 B yang terakhir gitu. Nah, kemudian misalkan di sini ada pengkondisian. Nah, kalau di dalam bagian deskripsi itu kan tadi ada 3 struktur standar, yaitu ada runtunan, ada pemilihan, ada juga percabangan. Nah, ini salah satu contoh dari pemilihan. Jika nilai A lebih besar dari nilai B, maka tampilkan A. Jika A lebih kecil dari B, maka tampilkan nilai B. Ini kalimat deskriptif. Nah, untuk pseudocode itu if A lebih besar dari B, then print A, else print B. Jadi kalau misalkan di dalam pseudocode itu biasanya cara penulisannya itu lebih pendek dibandingkan dengan kalimat deskriptif begitu. Kemudian di sini jika nilai A lebih kecil dari 5, maka nilai B dibagi 3. Nah, ini jika if A lebih kecil dari 5, then ini B saja dibagi dengan 3. Gitu. Jadi, kalau bisa saya simpulkan bahwa pseudocode ini untuk penulisan sintak algoritmanya itu lebih singkat dibandingkan dengan kalimat deskriptif. Dan kalimat pseudocode ini karena mendekati ke dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, maka untuk diimplementasikan ke dalam penulisan di bahasa pemrograman itu lebih mudah. Gitu. Jadi secara versi manusia itu kalimat deskriptif itu lebih dimengerti oleh manusia, tapi secara komputer itu pseudocode itu yang lebih mudah untuk dimengerti atau diterjemahkan oleh sistem pada bahasa pemrograman di komputer. Gitu. Nah, ini contoh pseudocode yang dituliskan dalam bahasa pemrograman Fortran, Pascal maupun C gitu. Jadi tadi kan ada kalimat-kalimat standar dalam pseudocode if, kemudian print, kemudian ada lagi misalkan for gitu. Kalau ada pengulangan gitu. Jadi kalimat-kalimat yang ada di pseudocode itu bisa secara langsung itu dikonversikan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, misalkan di sini ada contoh ini untuk algoritma dengan pseudocode, misalkan menjumlahkan 2 buah bilangan bulat. Nah, di dalam algoritma itu tadi di awal ada 3 bentuk dasar yang harus difahami, yaitu judul, deklarasi, dan deskripsi gitu. Nah, ini judulnya misalkan ini kan menjumlahkan 2 buah bilangan bulat. Ini judulnya terserah boleh apa saja, tapi di sini untuk memudahkan itu saya buat algoritma jumlah 2 bilangan. Nah, kemudian kalau kita menjumlahkan 2 buah bilangan, ini paling tidak kita ada 3 buah variabel bilangan. Nah, ini yang diminta adalah bilangan bulat, maka di sini saya tuliskan adalah integer begitu. Nah, untuk variabel-variabelnya itu bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Nah, ini saya maksudkan bilangan 1 itu nanti dijumlah dengan bilangan 2, kemudian saya simpan di bilangan ketiga. Sehingga hasil dari penjumlahan tersebut itu tidak akan menimpa nilai di setiap variabel begitu. Nah, di bagian deskripsi itu di awal sebelum kita memproses sesuatu itu harus ada sesuatu yang kita masukkan atau kita inputkan. Kemudian sistemnya harus secara berurutan gitu, baik itu modelnya pemilihan, runtunan ataupun pengulangan.
itu harus diurutkan mulai dari input, proses maupun output gitu. Jadi runtunan, kemudian pemilihan dan pengulangan itu biasanya di bagian prosesnya. Nah, misalkan di sini baca bilangan 1, kemudian baca bilangan 2. Setelah kita sudah punya atau di sini input bilangan 1, inputkan bilangan 2. Kalau kita sudah punya dua bilangan ini, maka sudah bisa kita jumlahkan jumlah dari bilangan 1 dengan bilangan 2, itu kita masukkan ke bilangan 3. Nah, ini kalau dalam pseudocode itu boleh menengah titik 2 sama dengan atau tanda panah menuju ke bilangan 3 gitu. Kemudian setelah kita proses, kita tampilkan write bill 3, kemudian selesai. Nah, dalam penulisan input maupun output untuk variabel, nama variabel yang lebih dari satu, itu boleh kita tuliskan satu-satu seperti ini, tapi boleh juga kita tuliskan langsung seperti ini. Jadi read bill 1, bill 2. Boleh juga read bill 1, read bill 2. Seperti itu. Nah, bisa juga kalau di sini kita mau menampilkan bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Nah, kalau ingin kita tampilkan dalam satu baris, misalkan write bill 1, bill 2, bill 3 itu juga boleh. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga di sini contoh 3 itu untuk menghitung luas persegi panjang. Berarti algoritmanya judulnya hitung luas persegi panjang. Kemudian kalau kita mau menghitung luas persegi panjang, itu yang kita butuhkan itu adalah variabel untuk menyimpan nilai luas, variabel untuk menyimpan nilai panjang, variabel untuk menyimpan nilai lebar. Nah, di sini karena untuk panjang maupun lebar itu kan kita bisa menghitungnya bisa lebih dari misalkan 1,5 meter atau 1,75 meter misalkan begitu. Nah, ini karena bilangannya berupa pecahan, maka di sini saya masukkan adalah bilangan real. Nah, di bagian deskripsinya itu tadi seperti di awal kita inputkan dulu nilai panjang, nilai lebar, kemudian kita proses perhitungan dari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, kemudian kita tampilkan nilai luasnya dan selesai gitu. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menuliskan suatu algoritma dalam bentuk pseudocode. Nah, yang terakhir itu adalah dalam bentuk flowchart. Nah, dalam bentuk flowchart ini algoritma dituangkan dalam bagian-bagian atau blok-blok yang mana ini mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi arusnya itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, itu nantinya dari blok-blok tersebut itu ditunjukkan arahnya kemana yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan begitu. Nah, tujuan pembuatan flowchart di sini yang pertama adalah menggambarkan suatu tahapan untuk penyelesaian masalah, kemudian dengan menggunakan flowchart ini dapat kita gambarkan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas, kemudian menggunakan simbol-simbol standar. Jadi flowchart ini sebenarnya merupakan penggabungan antara pseudocode dengan blok-blok tertentu gitu. Jadi di dalam blok-blok tersebut itu ada simbol-simbol standar atau kalimat-kalimat standar yang digunakan di dalam pseudocode gitu. Jadi kalimat pseudocode tadi dimasukkan ke dalam suatu blok-blok atau bagian-bagian. Nah, di sini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penulisan flowchart itu adalah yang pertama, flowchart digambarkan di suatu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah atau dari sisi kiri ke kanan. Jadi usahakan menggambar algoritmanya itu dari sisi atas sampai sisi ke bawah atau dari kiri ke kanan. Kemudian yang kedua itu adalah aktivitas yang digambarkan itu harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat sehingga dapat dimengerti oleh pembacanya. Kemudian
kapan aktivitas dimulai dan berakhir itu harus ditentukan secara jelas. Jadi harus diawali dengan mulai dan diakhiri dengan selesai. Atau di sini terdapat titik awal dan titik akhir. Nah, titik awal dan titik akhir itu hanya boleh ada satu titik awal maupun satu titik akhir. Kemudian setiap langkah dari aktivitas itu harus diuraikan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan menghitung nilai rata-rata. Kemudian setiap langkah dari aktivitas itu harus berada pada urutan yang benar. Nah, artinya langkah-langkah aktivitasnya itu jangan kita menampilkan nilai dulu, jangan kita melakukan proses dulu, gitu. Tapi harus kita awali dengan memasukkan data, memproses data, serta menampilkan data atau dari input, proses, dan outputnya itu harus dilakukan secara terurut. Nah, kemudian yang keenam itu adalah lingkup dan rank atau jangkauan dari aktivitas yang sedang digambarkan itu harus ditelusuri secara hati-hati. Nah, di sini jika terdapat percabangan yang memotong suatu aktivitas itu tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Kemudian simbol konektor itu harus digunakan. Ya, jadi ketika kita membuat suatu algoritma, kemudian algoritma tersebut itu dari sisi atas ke bawah, kemudian kita gunakan di paling sisi kiri, jadi dari sisi kiri atas bawah itu kita tidak cukup, maka kita lanjutkan misalkan ke sisi kanan atas ke bawah. Nah, itu harus kita gunakan konektor yang jelas. Jadi konektor penulisan algoritma dalam satu halaman atau dengan menggunakan halaman yang berbeda itu menggunakan simbol yang berbeda juga. Kemudian di sini yang terakhir adalah menggunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Jadi simbol untuk memulai algoritma seperti apa, simbol untuk input output apa, simbol untuk proses seperti apa itu harus kita gunakan flowchart yang standar gitu. Jadi kita jangan membuat simbol standar sendiri gitu. Nah, kemudian di dalam flowchart ini beberapa simbol standar yang sering digunakan. Yang pertama itu adalah flow direction symbol atau simbol penunjuk aliran suatu algoritma gitu. Jadi ini simbolnya bisa digunakan untuk menghubungkan antara satu simbol dengan simbol yang lain. Disebut juga sebagai connecting line. Jadi bisa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, bisa dari dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri begitu. Nah, kemudian di sini ada juga terminator simbol. Nah, terminator simbol inilah yang digunakan untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan atau ini memulai program atau untuk mengakhiri program. Kemudian ada juga konektor simbol. Nah, konektor simbol ini adalah simbol yang digunakan untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar halaman yang sama. Jadi seperti saya sebutkan tadi, jika kita menuliskan dari sisi kiri dari atas ke bawah, kemudian belum selesai, kita mulai dari sisi kanan atas bawah, maka sebelum mulai ke sisi kanannya itu bawahnya kita gunakan konektor ini, kemudian di bagian atas kanannya itu juga kita gunakan konektor seperti ini juga gitu. Nah, kalau berbeda halaman itu konektornya kita gunakan simbol yang seperti ini. Kemudian ada processing simbol. Nah, processing simbol ini digunakan untuk pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Jadi misalkan A sama dengan B plus C, kemudian C sama dengan A kali B dan seterusnya. Gitu. Jadi ini untuk proses. Kemudian simbol manual operation. Nah, ini digunakan untuk pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Jadi kalau kita misalkan pengolahannya itu dilakukan manual misalkan di buku gitu. Maka pengolahan manualnya itu kita tuliskan dengan simbol seperti ini. Kemudian ini ada simbol decision atau pemilihan. Ini biasanya kalau di algoritma ini pemilihan atau percabangan. Nah, ketika kita menggunakan percabangan if, then, while, do while, itu kita gunakan simbol decision. Kemudian
ada simbol input output. Nah, ini dinyatakan untuk proses input atau output. Nah, tergantung dari jenis peralatannya seperti apa, gitu. Jadi misalkan read A, read luas, write luas, dan seterusnya. Read panjang, write panjang, print panjang, scan luas, dan seterusnya, gitu. Kemudian di sini ada simbol manual input. Nah, ini kalau kita simbol pemasukannya itu secara manual menggunakan keyboard, ini simbolnya seperti ini. Kemudian untuk simbol preparation atau persiapan penyimpanan data di dalam suatu storage, itu bentuknya seperti ini. Kemudian simbol predefined process ini biasanya digunakan dalam penulisan prosedur-prosedur tertentu. Jadi di dalam suatu algoritma itu biasanya bisa dituliskan prosedur di mana prosedur tersebut itu juga memiliki urutan langkah-langkah yang bisa dipanggil ke dalam algoritma utamanya, gitu. Kemudian ada juga simbol display. Nah, simbol display ini dinyatakan untuk peralatan output yang menggunakan layar atau screen atau monitor, kemudian plotter, printer, dan yang lainnya. Kemudian bisa juga yang simbol ini simbol disk atau online storage. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke dalam suatu disk. Simbol magnetic third unit berarti ini digunakan untuk input yang berasal dari magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik. Kemudian ada juga simbol punch card, ini kalau ada input atau output yang berasal dari kartu. Kemudian yang terakhir itu simbol dokumen, ini untuk menyatakan input yang berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang dicetakkan ke dalam suatu kertas. Jadi masing-masing simbol ini mewakili masing-masing penjelasan gitu atau masing-masing fungsi. Nah, tapi biasanya yang sering kita gunakan dalam penggunaan flowchart yang hubungannya dengan bahasa pemrograman di komputer itu adalah yang di sisi kiri. Gitu. Kalau yang di sisi kanan, ini yang sering digunakan itu bagian prosedur gitu. Tapi kalau untuk pencetakan ke printer dan sebagainya itu biasanya jarang digunakan. Nah, ini contoh flowchart menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, tadi di bagian pseudocode itu kan kita sudah menentukan yang luas lingkaran tadi. Oh, luas lingkaran itu ada ketetapan nilai Pi itu 3,14, kemudian keliling luas dan radius. Jadi di sini untuk deklarasi variabel ini menggunakan simbol proses juga. Nah, kemudian tadi bahwa di dalam flowchart itu yang harus diperhatikan itu harus ada awalan dan akhiran. Jadi setiap simbol baik itu input, proses, dan output itu harus diapit oleh mulai program dan akhiri program. Ini boleh dituliskan dengan kata mulai, di sini boleh dituliskan dengan kata selesai, begitu. Nah, ini deklarasi variabelnya itu ada keliling, luas, radius atau R. Kemudian ada P itu nilainya 3,14. Nah, kemudian untuk menghitung keliling dan luas itu yang perlu kita tahu selain P itu adalah nilai radius atau jari-jarinya, maka kita inputkan radius. Nah, input tadi itu kalau kita lihat dari simbol itu input itu dengan menggunakan simbol seperti ini gitu. Jadi di dalamnya ini ada yang kalimat pseudocode di input radius begitu. Nah, kemudian setelah kita input, kita lakukan proses untuk menghitung keliling lingkaran itu 2 kali Pi kali R. Kalau untuk menghitung luas lingkaran itu sama dengan Pi kali R kuadrat atau R kali R. Setelah itu kita tampilkan. Nah, tampil input dan output itu memiliki simbol yang sama. Print keliling, print luas, atau boleh juga di sini kalian tuliskan write keliling atau write luas. Setelah selesai kita akhiri algoritma dalam bentuk flowchart. Nah, contoh yang lain misalkan di sini tadi
Dari pseudocode ke flowchart, ini tadi kita sudah buat di bagian pseudocode itu menghitung jumlah dua buah bilangan bulat. Nah, di sini tadi di bagian pseudocode itu read bill 1, read bill 2, kemudian di bagian prosesnya itu ada bilangan 3 merupakan jumlah dari bilangan 1 dan bilangan 2, kemudian new write bilangan 3, kemudian selesai. Nah, di bagian flowchart ini harus ada kata mulai dan selesai atau awal dan akhir. Kemudian ini tadi input simbolnya seperti ini. Kemudian di dalam simbol itu kita tuliskan simbol-simbol standar tadi. Bahwa yang harus diperhatikan itu kita gunakan simbol standar atau kalimat standarnya. Jadi read bill 1, bill 2. Begitu. Nah, kemudian setelah kita masukkan nilai bilangan 1 dan bilangan 2, kita proses. Nah, proses itu kan tadi di simbolnya itu ada persegi panjang seperti ini. Jadi untuk pengolahannya. Ini pengolahan datanya, ini menjumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2, kemudian disimpan ke bilangan 3. Setelah itu kita tampilkan. Nah, menampilkan ini simbolnya seperti ini tadi. Karena input dan output itu sama simbolnya, tapi hanya beda perkataannya. Kalau ini memasukkan atau menginput data, ini menampilkan data. Write bilangan 3, setelah selesai. Begitu. Nah, ini untuk latihan soal. Silakan dari 2 persamaan ini itu Bapak Ibu dan Mas-mas serta Mbak-mbak sekalian itu menuliskannya bentuk algoritma ke dalam bentuk kalimat deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Nah, demikian untuk materi kali ini. Nah, ini agak mundur ya materinya karena saya review ulang dari bagian awal, kemudian nanti juga ke bagian runtunan. Ini termasuk ke dalam bagian runtunan, kemudian ke bagian percabangan itu nanti di pertemuan 4 atau 5. Nah, kemudian untuk pertanyaan serta diskusi saya buka nanti di grup WA. Apabila ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan. Kemudian nanti akan saya jawab di situ sebagai interaksi kita dalam perkuliahan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.